Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke bahasan selanjutnya dalam pembahasan tentang struktur atom, yaitu kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu nanti merupakan suatu susunan atau penulisan dari elektron yang menyusun suatu atom. Jadi susunan elektron yang ada di dalam atom, setiap atom itu ditulis berdasarkan konfigurasi elektronnya. Jadi ada aturan dalam penulisan konfigurasi elektron. Nah, karena yang akan kita pelajari itu adalah konfigurasi elektron, ya, seperti kita ketahui bersama bahwa elektron itu ada di dalam kulit, ya. Nah, jumlah elektron itu ditunjukkan oleh nomor atom, ya. Jadi dalam penulisan konfigurasi elektron kita pasti akan selalu menggunakan nomor apa? Yaitu nomor atom. Oke, dalam pembuatan konfigurasi elektron kita harus mengetahui terlebih dahulu, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih penulisan dari konfigurasi elektron. Ya, contoh, saya punya oksigen, ya lagi-lagi oksigen. Dengan nomor atom 8. Nah, oksigen dengan nomor atom 8 ini, penulisan konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. 1s2, 2s2, 2p4. Nah, dalam penulisan konfigurasi elektron, dalam materi konfigurasi elektron ini kalian akan mempelajari bagaimana sih cara membuat konfigurasi elektron, menuliskan konfigurasi elektron dari suatu atom. Nah, dalam penulisan konfigurasi elektron biasanya yang menjadi pusat perhatian kita itu adalah elektron pada konfigurasi yang terakhir, ya. Nah, kenapa? Nanti pada elektron pada konfigurasi terakhir ini akan kita gunakan, nih yang ini ya, 2p4, akan kita gunakan untuk mempelajari bilangan-bilangan kuantum, ya. Jadi 2p4 akan kita bawa terus-terusan dalam mempelajari bilangan kuantum. Ada 4 bilangan kuantum yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama ini dipelopori atau didasari oleh penemuan model atom dari Bohr, baik dari Bohr maupun mekanika kuantum, yang menunjukkan bahwa suatu atom itu terdiri dari inti dan elektron yang berada pada kulit dengan tingkat energi tertentu. Nah, bilangan kuantum utama ini merupakan suatu bilangan yang menunjukkan besarnya tingkat energi yang ditempati oleh suatu elektron. Nah, tingkat energi ini ditunjukkan oleh suatu kulit elektron. Jadi, bilangan kuantum utama yang memiliki simbol N ini menunjukkan kulit elektron. Nah, jadi kulit elektron itu ditunjukkan oleh bilangan kuantum utama atau N yang diberi lambang N. Nah, bilangan kuantum utama ini biasanya merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat itu pokoknya yang bulat, yang enggak desimal, ya. Jadi N itu dinyatakan dalam suatu bilangan bulat. Nah, nilai N biasanya nilai N ini dimulai dari 1. Dimulai dari N sama dengan 1. Jadi bilangan kuantum utama itu ada N sama dengan 1, artinya kalau suatu atom atau suatu elektron mempunyai bilangan kuantum utama N sama dengan 1, berarti dia ada pada kulit ke-1 atau kulit pertama, ya. Kemudian ada juga selain kulit pertama, kemudian ada N sama dengan 2, berarti elektron berada pada kulit kedua, N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan seterusnya, ya. Untuk saat ini
kulit-kulit elektron itu baru ditemukan sampai dengan N sama dengan 7 ya, seperti kalian ketahui ya. Jumlah atom atau unsur di dunia ini kan yang sudah ditemukan baru ada 118. Nah, 100 atom yang jumlahnya 118 itu ada atau berada dari kulit yang pertama sampai dengan yang paling besar itu adalah kulit yang ketujuh. Jadi belum ditemukan tuh elektron-elektron atau atom-atom yang memiliki elektron pada kulit ke-8. Ya, barangkali mungkin nanti kalian menjadi salah satu penemunya. Penulisan atau pelambangan dari bilangan kuantum utama itu kan dilambangkan dengan N. Ya, N itu merupakan bilangan bulat, mulai dari N sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, penulisannya juga, ya, seringkali si kulit ini selain dituliskan dengan angka, kadang-kadang dinotasikan juga dengan huruf. Nah, untuk elektron yang berada pada kulit pertama biasanya dinotasikan dengan huruf K. Jadi kulit pertama itu sama, kalau kita bilang kulit pertama dengan kulit K itu sama, ya. Kulit K itu adalah elektron yang ada di kulit pertama. Nah, kalau kulit kedua berarti kulit L. Yang ketiga itu M, yang keempat itu N, dan seterusnya. Ya, jadi penotasian bilangan kuantum utama itu kadang dengan angka, kadang dengan huruf. Ya, seperti ini. Tapi kalau dalam penulisan konfigurasi elektron, kita biasanya menggunakan yang angka. Oke, contoh kita lihat konfigurasi terakhir dari atom O, yaitu 2p4. Nah, penulisan bilangan kuantum utama itu dilihat dari N itu dilihat dari angka yang ada di depan. Nah, jadi bilangan kuantum utama dalam suatu konfigurasi elektron itu dilihat dari angka yang ada di depan. Contoh, kita punya konfigurasi elektron 2p4, berarti bilangan kuantum utamanya itu berapa? Kita lihat angka yang ada di depan dalam konfigurasi 2p4 ini apa? Yang ada di depan adalah angka 2. Berarti pada konfigurasi elektron 2p4, nilai N-nya sama dengan 2. Ya. Contoh yang lain, misalnya ada konfigurasi elektron, ya, contoh yang lain, konfigurasi elektron terakhirnya itu 3s2. Berarti kalau 3s2, N-nya sama dengan 3. Kalau 4d5, berarti N-nya sama dengan 4. 1s2, berarti N-nya sama dengan 1. Pokoknya nilai dari N ini dilihat dari angka yang ada di depan. Ya. Oke, begitulah tentang bilangan kuantum utama. Ya, bilangan kuantum utama ini merupakan bilangan kuantum yang menunjukkan kulit elektron. Kulit elektron itu dimulainya dari bilangan dari N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, dilambangkan dengan angka, bisa juga dinotasikan dengan huruf. Kalau dinotasikan dengan huruf, dimulai dari K, L, dan M, N, dan seterusnya. Kemudian penulisan bilangan kuantum utama ini dalam konfigurasi elektron itu dilihat dari angka yang ada di depan. Ya. Dilihat dari angka yang ada di depan. Contoh ini, 2p4 berarti nilai N-nya sama dengan 2. 3s2 berarti N-nya sama dengan 3. 4d5 berarti N-nya sama dengan 4. 1s2 berarti N-nya sama dengan 1. Ya. Demikian penjelasan saya mengenai bilangan kuantum utama atau N. Masih ada 3 bilangan kuantum lainnya yang akan kita jelaskan pula. Terima kasih. Silakan kalian saksikan kembali video selanjutnya tentang bilangan kuantum yang kedua, yaitu bilangan kuantum azimut. Untuk tayangan di video ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.